gue milih diam milih tamu karena memang udah masuk jam 7 lewat kan. Nah dia cerita jalur tol lain itu waktu itu sepi. Iya memang jadi cerita punya cerita juga bahwasannya jalur Toran itu sebenarnya adalah jalur ritual. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih ke cerita tadi. Sebenarnya ini part yang berbeda nih karena apa? Gue nggak tahu apa yang terjadi tadi Di rombongan depan. Di rombongan depan, ya kan? Kenapa kok rombongan depan tuh lama banget? Sampai 3 jaman lah kurang lebih 2-3 jam baru nyamperin gue. Nah kebetulan si Hari ini ada di depan, mungkin dia lah yang lebih tahu tuh bagaimana kejadiannya di depan itu. Gimana tuh Dul? Bisa lo jelasin kan nih? Ceritain itu. Ya, kalau sebenarnya sih kalau rombongan depan gak ada masalah sih. Ya setidaknya pas begitu Tebu sampai nih, begitu si orang yang gue utus sampai nih ketemu lo, itu posisi lo lagi apa, lagi ngapain, dan apa yang lo orang putusin? Kalau pas dia nyampe tuh dia langsung manggil gue pada yang room ya kan, yang teman dekatnya si Om lah kan. Dalam arti ya biar tamu-tamu mungkin nggak tahu lah, gue juga nggak tahu tiba-tiba orang dia nyampe tuh manggil ya kan ya. Terus manggilnya juga nggak di depan tamu, jauh gitu. Jadi intinya kayak gue inilah, nyamperin gitu kan. ada buat obrolan internal aja gitu kan. Nah iya, jadi kayak ini obrolan kayak tamu tuh nggak perlu tahu. Iya, gitu. internal. Udah akhirnya gue samperin sama kawan gue dua itu, gue tanya ada apa. Pas dia bilang kawannya yang di belakang itu ada trouble. Nah terus bagaimana kondisinya? Ya pokoknya ya si Om ini nyuruh 2 orang pada tarik ke belakang kan. Nah gue pikir tarik belakang, di sini ada 3 orang rombongan depan. Kawan gue ngucap, udah biar gue aja, masih A tarik belakang. Terus kata gue, berarti gue turun buat tamu. Yaudah, pasti omongan begitu dia nggak ngasih dulu tuh, nggak ngasih keril. Cuma kan yang gue tahu kayak kalau ada trouble begitu lumayan capek kan. Ribet juga kan kalau sekata kayak bopong bawa keril juga kan. Sedangkan kayak evakuasi masih bawa keril gitu. Nah, sedangkan kalau keril mereka itu memang keril berat, keril alat semua lah, orang kita rame kan, tenda segala pokoknya berat. Terus gue putusin, jadi biar keril gue buat turun, dia tetap enggak lah, nggak usah taruhin aja, nggak bakal hilang kok. Gue juga tetap enggak, udah nggak apa-apa, gue backup aja ke bawah. Biar lu kalau ada apa-apa evakuasi nyaman lah, nggak berat. Nah udah dia balik ke atas berdua. Nah kawan yang nyamperin gue ganti posisi, yang tarik ke belakang. Akhirnya dia mau gue tuh. Terus kata dia, terus ini bagaimana? Keril, udah double, bagi atu-atu. Sedangkan sudah ada depek juga satu kan. Akhirnya gue double, kawan gue juga double. Nah itu yang rombongan yang sempet ngikut gue pada, ada tuh rombongan Tangerang kayak setia banget itu, ngikut juga tuh masih sama gue. Soalnya ada beberapa rombongan, emang banyak juga rombongan tuh yang ngikut turun, tapi pas tengah jalan tuh udah pada misah duluan kan. Ada rombongan satu Tangerang tuh, terus dia gue break ya kan. Ya kan karena depek gak ke bawah kan, bang udah sini gue bawain aja kata depek. Ya bener bang, mau lepotin apa. Gue udah gak kepikiran yang belakang, soalnya kan udah ada yang ngejemput 2 orang lah ya kan. Ini bagaimana gue mikirinnya ya, bawa beban, terus tamu, dan tamunya itu ya lumayan umurnya 50-an kali ya.
50-40 lah itu. 40 lebih lah ya. Pokoknya 40 lebih semua itu, 9 orang itu 40 lebih semua. Nah, akhirnya gue jalan aja. Nah, pas di tengah jalan ya mungkin balik lagi. Yang biasanya gue kalau naik sendiri suka cepet ya kan, udah begitu beban berat, jalan pelan itu waduh pegel. Rasa banget ya. Iya. Dan situ kan ada yang akamsi kan, akamsi yang dipanggil masih om buat nemenin naik jalur Korea turun. Itu akamsi ngebut aja om, ya kan. Dan aneh ikutin itu karena memang ini berat juga kalau harus jalan pelan ya kan. Itu udah pasti capek banget dah. Itu masih sore, masih sore, mau maghrib lah. Nah, pas mau masuk jam 6:30 itu sebelum pintu rimba itu gue diem dulu. Karena apa? Ini akamsi larinya kagak Uber, gue nggak tahu dah. Dan di situ pun gue mikir nih kalau gue ngikutin terus ini tamu bagaimana ya kan. Sedangkan dua kru tarik ke belakang, ini tamu orang tua semua. Karena gue diem, itu gue masih sendiri. Gak lama lah Tangerang manggil, Bang Ari pokoknya kan manggil. Nah, gue teriak, kenapa bang? Tamu no bang, minta ditungguin ya kan. Ayo deh bang, sini bang. Itu kan jalur Torean yang dibilang si om kayak air terjun kosong itu kan banyak itu. Jadi bukan yang di tempat kejadian om juga tuh, di bawahnya juga ada lagi yang seperti itu. Ada lagi Beberapa tempat ada yang kayak gitu. ya. Nah situ gue sempat break di situ, nyampe lah Tangerang, gue tungguin mana bang tamunya, itu bang di belakang. Udah tuh akhirnya nyampe, tamu nyampe, gue bilang om break. Iya bang beli dulu. Oke beli om kayak dulu om, kalau ada logistik aman aja dulu. Ya logistik udah nggak ada bang, ini cuma tinggal 2 rokok doang, 3 rokok doang 2 batang ya kan. Udah ngerokok aja dulu. Nah di sempat ngerokok ya, mungkin karena air udah nggak logis, nggak ada kali ya, biar dia kagak seret juga bagaimana. Itu rokok diputerin, buat turun lagi, lanjut turun. Itu kayaknya memang berat dulu, memang waktu yang berat. Di situ pun gua baru ngikutin namanya langkah tamu, atau berat apa dah, lama amat ini ya kan. Sampai kayak rasanya bagaimana sih, pengen ninggal itu, pengen ninggal gitu. Coba, aduh, tapi di sini kru depan cuma gua sama kawan gua satu. Nah, udah jalan pelan-pelan, bokeril di tengah jalan yang bawain DPG itu debat, ada trouble karena dia keberatan. Tapi dia nggak ngomong sama gue langsung, dia cuma nyuruh kayak temennya tuh tolong bawain, tapi dia debat. Kira gue dengar, kata gue, yaudah bang sini bang turun aja. Memang dari awal kan saya nggak minta bantuan, gue tahu abang yang nerima, saya paksa juga, abang malah maksa di sini kalau nggak kuat. Ya kalau gue tahu gue ngomong gitu dia pada cekcok, aduh daripada pusing lagi udah mending bawa aja dah. Udah jalan aja lama sampai kawan gue satu juga udah capek, mungkin jalan juga udah terus kalau jalan udah kayak ngantuk, udah berat. Ya mungkin dia juga pengen lari, Udah payah banget dia. kepater sama tuh yang tamu om. Akhirnya ya udah dia ngikutin aja. Nah pas sampai di kebun itu udah lewat pintu rimba, gue nanya sama kawan gue, ini udah sampai nih kayaknya nih ya kan. Emang Torean itu pertama kali gue juga loh Torean, kayaknya udah dikit lagi nih. Ya udah, nah di situ di kebun itu kayak ada 2 cabang gitu ya, yang satu lurus satu kiri. Sedangkan akamsi itu udah kagak ada, akamsi udah nggak ada, itu udah kagak kelihatan dah. Akhirnya coba nih turun nih ya kan. Akhirnya gue turun terus aja, turun nyampe base camp. Nah dia ada di situ. Di situ dia baru cerita kenapa dia kabur. Dan yang pas tadi gue cerita, gue tuh milih diam gitu, nggak ngikutin dia. Gue milih diam, tamu. Karena memang udah masuk jam 7 lewat kan. Dan dia cerita di situ dia nemu layak
jebret. Nah udah pas sampai base camp semua aja si om itu nelpon sama akansi aja yang nyuruh naik bawain logistik, udah tau lokasinya kan. Dan pas om jemput ojek pun itu kenapa dibilang om ojek datangnya satu ya kan, itu yang lain kagak pada berani dulu kalau nggak ramean gitu. Intinya pada takut deh ya. Nah iya emang jalur Torayan itu waktu itu sepi. Ya memang jadi cerita punya cerita juga bahwasannya jalur Torayan itu sebenarnya adalah jalur ritual, bukan jalur pendakian Iya. umum. Makanya Rinjani itu jalur pendakian umumnya waktu itu cuma ada Sembalun dan Senaru. Nah memang dipersiapkan buat pendakian, bukan Torean. Nah Torean itu jalur orang setempat untuk ritual. Memang cakep, indah. Hanya saja dia panjang dan sekali lagi ya itu jalur ritual. Memang jalur enak kos tembusnya Segarana nggak ke atas kan. Terus apa namanya? Ya plusnya menurut gua itu kekompakan tim waktu itu gua akuin oke, cakep, bagus emang. Dan kenapa juga tamu itu disuruh duluan? Ya biar bagaimana dia tamu, jangan sampai tamu itu tahu apa yang terjadi pada kru. Adanya dia disuruh duluan, walaupun ternyata si tamu akhirnya memutuskan enggak, saya nunggu aja semuanya kumpul. Padahal kita nggak berharap tuh, kita berharapnya tamu udah sampai base camp udah pulangin aja dulu. Gak mau dia pas di base camp. Nah, dia nggak mau, dia maunya nunggu kita dulu, gitu kan. Nah, jadi ya tips juga sih buat teman-teman pendaki gitu ya, entah itu sifatnya open trip atau pendakian bersama, ya kita harus tahu tuh teman seperjalanan kita, siapa yang memang strong, siapa yang memang lemah. Biar apa? Biar dalam sebuah perjalanan itu satu sama lain itu bisa saling backup. Ini ya makanya gue bilang tadi tips juga buat teman-teman pendaki, karena kita sama-sama belajar nih di pendakian. Untuk apa? Untuk mempelajari teman-teman kita sendiri, karakternya seperti apa. Jadi kalau yang lemah dia harus ditaruh di posisi di mana, yang kuat di mana. Ya seperti tadi yang Hari bilang, yang kuat kalau dia ngebarengin yang lemah, maka tenaganya itu akan terkuras, gampang capek. Yang benar mungkin adalah biarin aja yang kuat duluan, setelah drop tas, nah, mungkin yang kuat ini bisa, harapannya bisa balik lagi nemenin, gitu kan. Nah, itu gunanya manajemen perjalanan, itu gunanya bagaimana kita mengatur sebuah perjalanan. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada perjalanan kita, apalagi perjalanan kita itu ya bareng-bareng lah istilahnya, entah itu yang mau dibilang serkos ke, open trip ke, atau teman-teman seperjalanan ke. Cari partner yang benar-benar. Nah, jadi mesti tahu karakternya gitu kan. Terus saran juga buat buat diri gue sendiri dan teman-teman pendaki lain, manajemen perjalanan, manajemen barang.
kan. Jadi mana yang harus dibawa, mana yang tidak harus dibawa. Jangan sampai rasa khawatir itu membunuh kita sendiri, gitu kan. Perjalanan 2 hari semalam bawa bajunya 1 lemari gitu kan. Ini tergantung misalkan dia naik sendiri atau open trip kan. Kalau misalkan sendiri ya berarti banyak juga tuh yang dibawa. Ya, Kalau open trip mungkin ya sebagian doang kan. ya itu kita orang nih, kru nih, babak belurnya itu kan karena apa? Karena si tamu kita atur itu kurang bisa. Karena apa? Karena rasa khawatirnya diri sendiri, takut nanti begini, takut nanti begini, sehingga semuanya yang harusnya tidak perlu dibawa, dia bawa. Jadi aturan itu gunanya juga biar bisa ngebantu kru, dalam arti kalau tamu yang kenapa-napa kita bisa backup. Yang nggak terlalu berat juga nge-backupnya. Tapi Iya. kalau semuanya dibawa, dan itu juga jangan main sosok kuat. Kalau udah main andalan, main sosok kuat, ya udah kasihan gitu rasa di pendakiannya gitu. Makanya untuk sebuah pendakian, nah sebelum mendaki ya pelajarin aja dulu diri sendiri kan gitu kan. Jadi tahu persis siapa diri kita sendiri. Kemampuannya sampai mana? Nah gitu iya, kan. kalau gua nggak tahan dingin ya gua berarti bawa jaket, ya kan. Kalau teman gua bawa tenda kapasitas 2/3, ya kenapa juga gua harus bawa tenda, ya kan. Paling kalau mau gunain duit, gunainnya dari bawah, jadi langsung pesan porter ya. Jangan di atas, gunainnya bingung juga kalau di atas. Ya, Lebih aman itu. jadi jangan rasa khawatir itu akhirnya menguasai diri kita sendiri, kan. Segala macam dibawa yang fungsinya kadang-kadang nggak terpakai. Sering itu Om, kalau kejadian seperti itu sering. Nah, kalau buat kamu ya sih. Tapi balik lagi ya, kalau open trip itu kita orang itu perlu bantuan juga dari kayak tamu. Dalam Ya. arti ikutlah sedikit aturan Ya gitu. kan, open trip itu Aturan kan mainnya gitu. open trip itu kan sebenarnya cuma judul ya, cuma judul aja sebenarnya. Dalam prakteknya ya itu harus ada kerjasama antara tamu dengan krunya. Biar apa? Biar apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Nah, kira-kira begitulah. Ini Sedikit ada sharing aja. ya pengalaman-pengalaman, beberapa pengalaman pahit yang gua pribadi pernah rasain gitu kan. Gendong orang pernah dulu, gendong orang pernah, terus saat pingsan. Aduh, emang kalau namanya kru ya, tanggung jawab sih. Satu lagi ya tanggung jawab sama kayak tamu-tamunya kan. Jadi ya tamu jangan terlalu egois gitu. Bahwasanya ya, gua udah pakai kru gitu kan, udah bayar. Balik lagi kita manusia, kenapa kita juga bisa. Itu yang kru dengan tamu ya, Apalagi teman. apalagi teman. Sama diri jadi juga, kita nggak kenal. Gua orang Jakarta, dia orang Makassar, di jalur Senaru posisi turun, tiba-tiba dia terjerembab, dia terjatuh, dengkulnya bengkak, nggak bisa jalan. Egoisnya ya udah, gue bisa aja jalan aja kan Tinggalin. gitu. Tapi kan di dunia pendakian nggak seperti itu, etikanya nggak seperti itu. Kalau memang masih bisa dibantu, diselamatkan, ya sebaiknya kan dibantu. Dan itu akhirnya apa? Ya itu, gue gendong dia. Temen gue yang tadinya bawa 1 carrier, akhirnya carrier gue ya gue pindahin ke dia, sehingga apa, temen gue itu bawa double carrier, ya kan. Nah, carriernya si korban itu dititipkan ke pendaki lain.
bukan di rombongan. bukan di rombongan, karena seperjalanan aja. Iya, perjalanan. Dan si korban akhirnya gue gendong tuh dari pos 2 jalur Senaru sampai base camp. Usahain akhirnya ya. Hah? Ya akhirnya nyusahin ya. Iya, kira-kira begitu deh. Iya. Itu yang bukan tamu, bukan kru ya, itu ya teman seperjalanan. Kebetulan kita jalan bareng. Iya, kalau pesan emang dari gue pribadi ya, yang buat kayak pendaftaran sekarang banyak tuh kenapa pemula atau yang baru sekolah atau bagaimana kan, masih sekolah baru lulus dan baru mendaki gitu. Ya cobalah kalau saat mau mendaki itu cari tahu dulu dan di setiap pendakiannya itu harus ada yang seenggaknya tuh dia udah pernah atau basicnya udah ada lah gitu. Jangan asal nyelonong aja, karena memang ini 2 tahun ke belakang ini memang banyak banget kejadian nih. Sayangnya yang tadinya mau menikmati nanti kejadian jadi nggak sampai ke atas, kayak gara-gara ya pincang lah, keberatan keril nggak sampai ke atas. Lebih cari tahu dulu, jangan tahu diri baru kita baru ngedaki, jangan karena foto kita mah bisa. Yang biasanya kayak di kota bengal kita bisa, lain cerita kalau udah di gunung. Sandung aja bisa. Ya, maka dari itu di dunia pendakian itu sebenarnya nggak ada ceritanya senior, junior, nggak, sama aja gitu kan. Tapi yang terbaik adalah sebelum mendaki itu ya pelajari dulu diri sendiri. Setelah pelajari diri sendiri, banyakin deh informasi tentang tujuan yang mau dituju, gitu kan. Sumber airnya ada apa enggak, titik airnya ada apa enggak, masuk level mana itu gunung, terus karakter gunungnya seperti apa, gitu kan. Nah itu mesti dipelajari. Jadi sebelum melaksanakan perjalanan ya, selain kita sudah mempelajari diri kita sendiri, kita juga mempelajari tempat yang kita mau tuju seperti apa. Jadi nggak ada ceritanya, ya macam-macam lah. yang udah antisipasi aja bisa terjadi Ya, apalagi yang benar-benar ngelarang. jangan sekedar cuma gara-gara euforia, oh fotonya dia bagus ya, gue juga pengen, aduh. Gue juga bisa, ya kan? Gue juga bisa kayak gini. Bisa, aduh. Ya mungkin ini sedikit tambahan cerita dari Om Sigit, kawan seperjuangan. Tapi yang pasti gue seneng lah jalan sama 2 kawan gue inilah, ya kan. Gile, strong bro, ya nggak, dengkulnya bore up semuanya, ya kan? Kalau tiap pos ngopi habis jam, setengah jam. Kalau gue mau pendaki ngopi, nggak boleh ngeliat lapak dikit, ngopi. Ya. Cuman ya baiknya jangan modal nekat, nggak bagus juga modal nekat. Kayak cerita gue yang lalu-lalu tuh, di episode yang lalu lah, itu jangan dipakai. Cuman gue cuman berbagi cerita aja sih, pengalaman kita. Intinya mah jangan ditiru juga. Kalau dulu mungkin nyari informasi susah, Ya. kalau sekarang kan gampang. Udah banyak lah info di sosmed, apalagi zaman sekarang orang udah sering nge-share masalah pendakian. Belum sering lagi tuh mah, setiap jam juga di Hampir ada ya. caranya di hashtag. Yang penting safety, versi masing-masing. Ya, Versi gue, versi dia, versi lu semua itu safety-nya kan beda-beda. Tapi harus digarisbawahi, safety, standar keselamatan adalah utama. safety first. Mungkin untuk cerita kali ini gue udahin kali ya, cukup sekian. Ya buat yang baru mantengin channel kita nih, jangan lupa tuh subscribe tuh, nyalain
tombolnya kalau kita update biar ketahuan ya kan, biar lu pada nggak lupa. Subscribe-nya di mana aja? Nah, Di bawah ya apa di samping? samping ke kanan sih. Bawah dia biasanya. Bawah Bawah kali sebelah ya? kanan tuh. Jangan lupa tuh Penpor channel ya kan. Komen itu. Tenang, subscribe, like, komen itu gratis. Iya. Kalau kita orang butuh komenan lu pada ya kan. Komen barbar. Ya udah jangan lupa tuh. Tunggu cerita selanjutnya dari kita orang ya kan. Gue tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.